Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Wisnu Saputra dari MBS kelas MBS 2H. Saya di sini akan menjelaskan matkul ilmu sejarah, ilmu fikih yang diampu oleh Bapak Nur Hidayat Al-Amin. Untuk mengetahui sejarah ilmu fikih secara mendalam, mari kita simak video yang ini. Pengertian ilmu fikih. Pengertian ilmu fikih yang berasal dari bahasa Arab secara etimologis berarti al-fahmu atau pemahaman. Sedangkan secara epistemologi, arti kata fikih adalah ilmu atau pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berdasarkan pada dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi, fikih adalah suatu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Fikih membahas tentang cara beribadah dan muamalah sesuai yang tersurat dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam, terdapat 4 mazhab dari Sunni yang mempelajari tentang fikih. Seorang yang sudah menguasai ilmu fikih disebut faqih. Sebagian ahli fikih membagi 4 pembahasan utama, yaitu rukni ibadat, rukbu muamalat, rukbu munakahat, dan rukbu diinjanat. Namun, sebagian ahli fikih lainnya membagi pembahasan fikih pada 2 aspek saja, yaitu rukbu ibadat dan rukbu muamalat. Sebelum mengetahui 2 aspek tersebut, mari kita membahas tentang sejarah ilmu fikih. Pada hakikatnya, ilmu fikih muncul dan berkembang di masa Nabi Muhammad SAW, karena Nabilah yang memiliki wewenang atas dasar wahyu untuk mentasyrikan hukum dan berakhir dengan wafatnya Nabi. Pada masa ini, fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Dan masa ini juga disebut periode risalah, karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwakan. Pada masa ini juga permasalahan diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam pada saat itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan perilaku Nabi. Masa Rasulullah SAW ini walaupun tidak panjang, namun masa inilah yang meninggalkan bekas-bekas dan kesan-kesan serta pengaruh yang penting bagi perkembangan hukum Islam. Dan masa yang kulli yang bersifat keseluruhan dan dasar-dasar yang umum, yang universal untuk dasar penerapan hukum bagi masalah dan peristiwa yang tidak ada nasnya. Masa Nabi Muhammad SAW ini terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Berikut periode Mekahnya. Periode Mekah adalah saat-saat selama Nabi Muhammad SAW menetap dan berkedudukan di Mekah, yaitu selama 12 tahun dan beberapa bulan. Sejak beliau diangkat menjadi Nabi hingga beliau hijrah ke Madinah, Nabi telah mencurahkan tauhid ke dalam jiwa masing-masing individu dalam masyarakat Arab, serta memalingkan mereka dari menghambakan diri kepada berhala. Di samping beliau menjaga diri dari aneka rupa gangguan bangsanya, dan pada masa ini juga belum banyak hal-hal yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Hal ini dijelaskan pada surat Yunus, Ar-Ra'du, Yasin, dan Al-Furqan. Periode Madinah. Periode ini adalah saat Rasulullah menetap di Madinah selama 10 tahun hingga wafatnya. Dalam masa ini, umat Islam berkembang pesat dan pengikutnya terus bertambah banyak. Pada masa ini disyariatkan hukum-hukum perkawinan, talak, wasiat, jual beli, sewa, dan hutang piutang, dan juga yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dalam masyarakat. Hal ini dijelaskan di surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubat, An-Nur, dan Al-Ahzab.
Selanjutnya pada periode sahabat, periode ini berkembang pada masa wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir saat Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada 41 Hijriah. Pada masa ini, bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya terhadap kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Di periode ini, sahabat dan kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis Rasul. Kemudian dengan ijma dan qiyas perkaranya, dengan adat istiadat dan peraturan sebagai daerah yang bernaungan di bawah Islam, dapat kita tegaskan bahwa zaman Khulafaur Rasyidin lengkaplah dalil-dalil tasyri' Islam. Cukup sekian dari sejarah dari ilmu fikih, dan kesimpulannya, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih merupakan pengetahuan yang dihasilkan melalui proses penelitian dalil-dalil rinci dengan menggunakan metodologi usul fikih. Usul fikih berfungsi untuk memahami dalil rinci agar terhindar dari kesalahan penempatan dan pemakaian dalil-dalil tersebut. Hubungan antara fikih dan usul fikih sangat berkaitan erat karena fikih berhubungan dengan persoalan Islam yang praktis, sedangkan usul fikih berhubungan dengan ilmu tentang metode penggalian bagaimana hukum Islam tersebut bisa ditetapkan dan cara penafsirnya dalam keadaan saat ini. Untuk perbedaan antara fikih dan usul fikih, secara sederhananya, fikih merupakan tuntunan hidup atau hukum aturan dalam melakukan sesuatu, yang dimana fikih disusun secara praktis, aplikatif, dalam bentuk hukum yang dirumuskan secara sistematis. Sementara usul fikih merupakan prinsip dasar, kaidah, dan metode yang dijadikan acuan atau landasan dalam merumuskan hukum-hukum Islam fikih. Hukum-hukum dalam fikih, sehingga usul fikih merupakan dasar atau landasan keberadaan ilmu fikih. Cukup sekian pembahasan tentang sejarah fikih dan perbedaannya terhadap usul fikih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Wisnu Saputra dari kelas MBS 2H pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.